Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku semuanya di rumah? Kita saat ini sedang mengikuti PJJ menjelang hari bulan Ramadan ya. Kita akan menyiapkan diri 1 bulan penuh. Kita akan beribadah di bulan Ramadan. Sebelumnya mungkin Ustadz mohon maaf jika ada kesalahan selama menemani ananda semuanya di sekolah ketika berinteraksi selama keseharian, selama mata pelajaran dan selama keseharian di sekolah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bulan Ramadan kali ini membuat kita menjadi insan-insan yang lebih bercahaya, lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Anak-anakku semuanya, eh, hari ini Ustadz merekam pembelajaran yang kita lakukan di rumah supaya Anda bisa mengakses kapan saja karena Ustadz memahami ketika Anda di rumah berarti waktu Anda lebih banyak, kemudian mungkin Anda punya kesibukan atau mungkin ada beberapa dari Anda yang mungkin punya kesibukan, mungkin tidak mau tiap ketika pagi harus memperhatikan secara full apa yang disampaikan di pembelajaran. Jadi harapannya Ustadz merekam dan Ustadz upload ini bisa Anda akses kapan saja ketika Anda membutuhkan, atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan penjelasan materi 1, 2, 3 kali masih belum cukup, Anda bisa replay aja videonya, kemudian Anda bisa mendengarkan kembali. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan mulai bab yang baru, yaitu bab lapisan bumi ya, lapisan bumi. Jadi karena kita mempelajari tentang IPA, ilmu alam atau ilmu sains, orang mengatakan ada dua petunjuk-petunjuk Allah yang secara terdokumentasikan dalam teks, itu namanya Al-Qur'an. Tapi ada juga petunjuk-petunjuk Allah itu yang kemudian tidak terstruktur dengan rapi, tapi ada, dapat kita lihat dan kita baca sehari-hari, yaitu apa? Alam semesta ini. Dan alam semesta itu banyak isinya, termasuk yang akan kita pelajari ini adalah bumi. Ya, kita di bab ini itu kita akan mempelajari paling tidak atmosfer, litosfer, kemudian hidrosfer. Ya, jadi bumi itu terdiri atas 3 bagian utama. Ya, ada yang namanya komponen gas, kemudian ada juga komponen yang namanya lapisan bumi, yaitu berupa batuan dan tanah, kemudian komponen yang berupa air. Ya, tapi sebelum kita ke sana, ada relevansi dalam ayat Al-Quran itu disampaikan bahwa segala sesuatu itu tidak diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah memiliki kemanfaatan. Dari semua ayat Al-Quran itu bisa kita dari apa, dari literasi dari Al-Quran itu menyampaikan seperti itu. Dan mungkin Ustadz hanya mengambil salah satu sampel ya, padahal sebenarnya mungkin lebih banyak lagi. Ini hanya salah satu contoh bahwa bumi itu diciptakan dan isinya itu ada manfaatnya, termasuk salah satunya yang mungkin kita tidak sadari itu gunung ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 31 disampaikan bahwa dan telah kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Jadi informasinya bumi itu tidak guncang bersama mereka berarti sebenarnya gunung itu berperan sebagai apa? Untuk menjaga daratan itu supaya tidak bergerak dengan cepat atau kemudian tidak goncang dalam ayat Al-Quran. Dan itu sudah diteliti oleh beberapa ahli geologi dari luar negeri ya, dalam artikel ini telah sampaikan bahwa ilmu pengetahuan geologi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya memang gunung itu menggambarkan gunung itu sebagai pasaknya daratan. Jadi kalau Anda lihat itu gunung itu kan sebenarnya dia dari kubah lava untuk makin ke dalam ada saluran ke bawah kan. Ibarat itu kan sampai ke inti bumi. Jadi ibarat seperti ini semacam pakunya. Supaya apa paku itu? Supaya daratan itu tidak bergerak atau tidak guncang, ya. Ya, jadi itu salah satu dari ayat Al-Quran menyampaikan seperti itu. Jadi
Ada fenomena-fenomena alam yang sebenarnya tidak kita sadari bahwa itu sebenarnya fenomena itu adalah ada manfaatnya, ada maksud dari keseimbangan alam itu ada maksudnya, ya. Termasuk gunung-gunung itu ternyata diciptakan Allah itu oleh Allah tidak sia-sia, ya. Nah, sebenarnya nanti ada penjelasan lain kenapa ada atmosfer dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau Anda mau membaca, mau meneliti, pasti ada, ya. Makanya mari kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita lebih harapan Ustadz, kalau kita belajar IPA jangan hanya kemudian nilainya bagus, tapi Anda kemudian tidak menambah rasa keimanan kepada Allah. Dan kalau Anda belajar IPA itu setidaknya kemudian menambah rasa ingin tahu tentang Al-Quran, rasa ingin tahu tentang bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Nabi perjalanan Nabi ketika di beberapa tempat, apa hubungannya korelasinya dengan alam. Anda bisa membaca dengan seperti itu, ya. Oke. Saya rasa sudah cukup sebagai bagian motivasi, inspirasi supaya kita belajarnya lebih terarah menuju kepada Allah. Kita akan belajar. Ustadz rekam ini kemarin sudah Ustadz sampaikan di kelas 7B. Mohon maaf, Ustadz ulangi lagi di kelas 7B supaya ini juga bisa digunakan video ini di kelas-kelas lain. Ya, kita sebutkan bumi itu terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas, kemudian ada komponen tanah, litosfer, batuan, kemudian komponen air, ya. Selain 3 bagian utama ini ada juga loh bagian yang lain, ya. Ya, yaitu bagian es. Bagian es letaknya di mana? Bagian es itu letaknya di kutub, ya. Ada kutub utara, kutub selatan. Dan bagaimanapun juga kutub yang kemudian penuh es itu ada gunanya sebenarnya, ya. Kemudian ada bagian tempat berlangsungnya kehidupan, biosfer. Ya, biosfer itu adalah tempat-tempat di mana makhluk hidup itu hidup. Jadi ada ikan, hewan, tumbuhan, manusia, itu namanya biosfer, ya. Makanya nanti ada flora fauna, ada tumbuhan yang hidup di benua Australia berbeda dengan flora fauna yang ada di Indonesia. Atau mungkin ada juga flora fauna yang ada di Cina atau di Amerika itu berbeda dengan yang di Afrika, ya. Jadi itu tempat, istilahnya adalah biosfer, tempat berlangsungnya kehidupan, ya. Jadi itu berlangsung itu. Kemudian 3 bagian utama itu, satu atmosfer, yang kedua litosfer, ketiga ada hidrosfer. Nah, akan kita bahas yang pertama ada atmosfer. Atmosfer ini gambaran atmosfer ketika malam hari, ya. Ya, jadi Ustadz lupa namanya ini. Pokoknya intinya ini gambaran, ya. Ada lintasan kondisi alam seperti itu. Atmosfer adalah selimut udara yang mengelilingi bola bumi. secara kosakata itu diambil atmosfer itu diambilkan dari bahasa Yunani. Atmosfer berasal dari kata atmos dan safira. Kedua kata itu berasal dari Yunani. Atmos artinya uap, safira itu berarti lapisan. Jadi atmosfer diartikan lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, karena bahasa Yunani itu namanya lapisan uap, berarti ada dong lapisan-lapisan itu tidak hanya satu, ya. Bisa 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ada lapisan-lapisan. Kemudian karena orang mengatakan itu adalah selimut udara, maka yang kita pahami udara itu kan dia punya susunan, ya. Artinya apa? Di dalam atmosfer itu juga terdiri campuran dari apa? Dari gas, kemudian ada uap air, ada debunya. Ada beberapa komponen material yang ada di dalamnya, ya. Kemudian apa sih material atau komponen utama yang ada di dalam atmosfer? Itu setidaknya ada seperti ini disampaikan. Nitrogen itu 78%, kemudian oksigen 20%, kemudian argon itu 0,93, karbon dioksida juga 0,035, neon itu sekitar 0,018, metan itu 0,0017, helium itu 0,0005, hidrogen itu 0,00005, kemudian xenonnya ada 0, sampai 9, ya. Kemudian ozon juga ada itu. O3, rumus kimianya O3. Jadi kalau O2 itu oksigen, kalau O3 namanya ozon, ya. Ada 0,0-nya berapa? 0,00004, ya, ada 5. Jadi ini harap diingat, ya.
Berarti apa komponen yang paling besar di atmosfer? Itu ada nitrogen dan oksigen. 78% itu nitrogen, oksigennya 20%. Pernah Ustadz sampaikan yang namanya ini pola keseimbangan yang ideal yang ada dalam atmosfer. Kok kemudian karbon dioksida itu bertambah besar? Itu berarti dia kalau dia berjumlahnya lebih besar, kita berinjak pada materi sebelumnya, maka satu komponen itu jumlahnya berlebihan, maka dia disebut polutan, ya. Kenapa? Ya karena dia berjumlahnya berlebih atau melebihi ambang batas, ya. Jadi ini ambang batas normalnya sekian. Kalau karbon dioksidnya lebih dari 0,035, ya berarti dia berlebihan, ya. Kalau berlebihan apa yang terjadi? Atmosfer akan membentuk pola keseimbangan baru atau ada hal yang kemudian menyebabkan sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi itu untuk apa? Untuk mengantisipasi perkembangan jumlah salah satu komponen yang berlebih, ya. Maksudnya itu tetap seperti ini. Air itu dalam jumlah yang ideal itu sangat berguna bagi kita. Tapi kok kemudian air itu berlebih, maka akan terjadi banjir. Loh, banjir itu akan terjadi untuk menyeimbangkan alam supaya apa? Air itu semua bisa bergerak ke arah daerah yang lebih rendah. Ya. Paham? Jadi ketika air bergerak ke daerah yang lebih daerah rendah yang jumlahnya masif, jumlahnya banyak, maka kemudian akan terjadi banjir. Ya. Ya, memang kemudian terjadinya adalah bencana. Cuma kejadian itu sebenarnya secara ilmu sains bahwa alam itu bentuk keseimbangan baru sehingga kemudian terjadilah banjir. Supaya apa? Air itu kemudian secara massal bergerak kepada daerah yang rendah. Nah, kalau sudah bergerak ke arah rendah, berarti banjirnya surut. Nah, idealnya seperti itu, ya. Idealnya seperti itu. Jadi setelah airnya ke daerah rendah kemudian airnya surut, berarti sudah terbentuk keseimbangan lagi sesuai keseimbangan yang kita inginkan. Tapi kalau jumlahnya berlebih kemudian kok ternyata air yang rendah daratan yang rendah itu tidak ada, ya kemudian airnya menggenang misalkan seperti itu, maka ya itu keseimbangan barunya alam seperti itu, ya. Jadi maksud Ustadz yang Ustadz sampaikan adalah tolong toh Kak. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan ya. Oke. Komposisi pembentuk gas atmosfer ini 78% adalah nitrogen. Oke, jadi komponen gas pembentuk atmosfer ini Anda pahami aja bahwa kandungan nitrogen itu 78%, kemudian kandungan oksigen itu 20%. Yang bagian yang lain adalah gas-gas yang lain ya. Artinya yang Anda perlu pahami bahwa kandungan terbesar di dalam atmosfer kita itu yang paling besar pertama nitrogen, yang kemudian yang kedua adalah oksigen. Ya. Oke, jadi oksigen itu memiliki peran penting karena jumlahnya harus 20%. Kurang dari itu berarti nanti ada kemungkinan zat yang lain berarti akan menjadi lebih besar dan itu tidak bagus ya. Kemudian kalau tadi gas argon dioksida lebih banyak, maka akan terjadi yang namanya pemanasan global ya. Jadi ini menjadi penting bagi kita untuk menjaga kelestarian alam terutama tumbuhan ya. Jangan lupa untuk tetap menanam pohon ya. Karena orang yang peduli untuk menanam pohon itu lebih sedikit dibandingkan orang yang suka nebang pohon sebenarnya ya. Dan kenapa kok seperti itu? Karena begini, kalau pembangunan perumahan-perumahan itu pasti akan mengakibatkan apa? Terutama pohon di kota itu terjadinya tipisan atau pengurangan lahan-lahan yang hijau ya. Jadi itu. Oke, yang kita lanjutkan. Kemudian lapisan atmosfer itu apa aja? Lapisan atmosfer itu ada, pertama adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Kemudian terakhir adalah eksosfer ya. Lapisan itu dibagi ya. Yang lapisan bawah itu namanya troposfer dan stratosfer. Kemudian bagian atas itu adalah mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan itu punya ketebalan masing-masing. Satu. Yang kedua, setiap lapisan itu juga punya perannya masing-masing.
Kemudian ketiga, setiap lapisan itu punya karakteristik suhu masing-masing, ya. Ini yang perlu kita pahami. Dari setiap bagian atmosfer secara umum itu punya tugas. Ini belum disampaikan di sini ya. Atmosfer secara umum itu punya tugas atau bermanfaat bagi kehidupan kita, itu adalah untuk menjaga bumi. Apa? Menjaga bumi dari apa? Menjaga bumi yang pertama dari benda-benda angkasa. Ya, seperti yang Anda ketahui bahwa benda-benda angkasa itu bisa jatuh ke bumi. Kenapa? Karena ada daya tarik. Kalau ada meteor kok dekat dengan bumi, berarti kok dia akan ditarik gaya gravitasi bumi, bisa jatuh ke bumi. Nah, tugasnya apa dari atmosfer? Adalah tugasnya untuk melindungi benda-benda luar angkasa itu jika jatuh ke bumi, maka dia tidak menimbulkan bencana. Tidak menimbulkan tumbukan yang besar sehingga kemudian bumi itu menjadi goncang. Dengan apa? Dengan adanya atmosfer kemudian mengikis dari benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi itu supaya kemudian habis, ya. Yang kedua, atmosfer itu juga untuk menjadi media cuaca. Adanya hujan, adanya guntur, kemudian adanya badai, adanya topan, adanya salju, awan dan sebagainya, itu ada di lapisan atmosfer. Kemudian yang ketiga, di dalam atmosfer itu mengandung berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan dan juga hewan, ya. Jadi adanya karbon dioksida, adanya nitrogen, kemudian adanya oksigen dan gas-gas yang lain itu tetap dibutuhkan bagi dalam kehidupan kita, ya, dalam jumlah proporsi yang seharusnya, ya, seharusnya. Yang keempat itu melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet. Dan paparan radiasi sinar ultraviolet ini yang punya tugas adalah lapisan ozon, ya. Pernah kita bahas, kita singgung di bab pencemaran, ya. Ada lapisan ozon ketika kemudian produksi dari CFC, ya, nggak usah CFC berlebihan, maka kemudian akan menimbulkan menipisnya lapisan ozon, ya, begitu. Oke. Itu tadi Anda bisa baca di halaman 52 LKS, ya. Anda harus memahami atmosfer itu punya tugas apa aja. Manfaatnya apa punya atmosfer bumi, ya. Kenapa? Karena atmosfer bumi ini memiliki karakteristik yang bisa mendukung kehidupan. Di planet lain tidak ada yang seperti kita. Kalaupun ada, berarti di dalam planet itu bisa jadi ada kehidupan, ya. Makanya seperti itu. Kita lanjutkan, ya. Ini bentuk gambaran bumi, kemudian ada troposfer jaraknya 10 km, kemudian stratosfer sekitar 30 km dari bumi, kemudian ada lapisan mesosfer 50 km, kemudian ada termosfer, lapisan yang paling tebal itu 400 km, kemudian eksosfer. Kita lanjutkan troposfer. Troposfer itu bagian yang paling dekat dengan bumi, yaitu yang paling bawah, ya. Di lapisan troposfer ini adalah bagian di mana tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, kemudian adanya angin, adanya awan, adanya salju. Jadi fenomena-fenomena cuaca itu ada di troposfer. Jadi kalau Anda besok bekerja di fisika kebumian atau Anda bekerja di BMKG, maka Anda akan membaca fenomena-fenomena cuaca itu di lapisan troposfer. Melalui apa? Melalui satelit, ya. Jadi Anda bisa membaca fenomena-fenomena yang terjadi pada lapisan troposfer. Anda bisa melihat, oh kira-kira awan kok bergerak dari sini ke sini, maka akan terjadi apa. Kemudian awannya kok bentuknya seperti ini, akan terjadi apa. Nah, Anda bisa membaca secara sains, ya. Secara sains, ini bukan secara ilmu kepawangan hujan, ya. Jadi ini sudah sains bisa dipahami, bisa dipelajari sama-sama oleh banyak orang, gitu. Dan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian di dalam lapisan troposfer ini itu suhu udara berkurang setiap 6,4 derajat Celcius setiap naik 1000 meter. Dan ini merupakan lapisan yang paling bawah, ketinggiannya antara 0 sampai 10 km dpl. dpl itu di atas permukaan air laut, ya. Kemudian kita lanjutkan lapisan selanjutnya, stratosfer. Lapisan stratosfer itu memiliki ketinggian antara 10 sampai berapa tadi stratosfer? 10 sampai 30. Kalau di buku LKS disampaikan 10 sampai 50 km, ya.
10 sampai 5. Oh, ini tadi dari bawah hitungannya. Ya. Oke. Lapisan stratosfer itu 10 sampai 50 km dpl dari permukaan laut. Tidak ada aktivitas cuaca. Pada lapisan stratosfer itu ada lapisan yang istimewa namanya lapisan ozon, yaitu O3. Ya, berfungsi untuk apa? Dia bertugas untuk menyerap radiasi. Ya. Kalau ada radiasi dari matahari yang berbahaya, terutama radiasi ultraviolet, maka lapisan di stratosfer ini yang berfungsi untuk menyerap. Supaya apa? Supaya tidak sampai ke bumi kemudian menimbulkan bencana. Ya. Jadi yang lapisan ini berfungsi menyerap radiasi-radiasi yang berbahaya bagi kehidupan. Ya. Dan luar biasa loh kalau Anda melihat melalui video atmosfer itu betapa besar sekali, betapa maha besar Allah melindungi bumi itu dengan lapisan-lapisan seperti itu. Ya, kita lanjutkan stratosfer. Kemudian setelah stratosfer kita akan pelajari tentang mesosfer. Mesosfer itu ketinggian antara 50 sampai 85 km di atas permukaan air laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di lapisan mesosfer, ya, lapisan mesosfer. Yang selanjutnya adalah termosfer. Termosfer merupakan lapisan yang panas, makanya bahasanya termo, ya. Termo, jadi lapisan yang lumayan panas. Ketinggiannya antara 85 sampai 500 km. Dinamakan lapisan termosfer itu karena suhunya tinggi. Ya, bisa mencapai seribuan lah, mencapai kalau ini kan dulu seribuan, kalau di buku bisa mencapai 1982 derajat Celcius. Ya, ini lapisan termosfer adalah tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik. Termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Ya, di dalam termosfer juga bisa untuk melindungi dari sinar ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion. Jadi partikel ion itu penting untuk apa? Untuk komunikasi. Kenapa? Karena dia sifatnya nanti bisa memantulkan gelombang elektromagnetik, gelombang radio, gelombang video, gelombang radio dan audionya, gelombang video dan audio dan sebagainya. Intinya ada gelombang elektromagnetik yang Anda gunakan menggunakan HP, menggunakan TV, menggunakan radio, dan menggunakan perangkat-perangkat komunikasi elektronik. Itu pada dasarnya menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik nanti akan dipancarkan ke atas, akan memantul lagi. Nah, lapisan ionosfer ini berfungsi untuk melakukan menunjang komunikasi elektronik, ya. Ya, jadi namanya lapisan ionosfer. Supaya apa? Supaya memantulkan gelombang elektromagnetik supaya bisa ditangkap lagi dengan jelas di permukaan bumi, ya. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM, ya. Jadi nanti ada gelombang AM, gelombang FM dan gelombang-gelombang yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer itu batas atmosfer terluar dengan ketinggian lebih dari 500 km. Lapisannya sangat tipis, unsur penyusun utamanya adalah hidrogen, ya. Jadi lapisan terluar. Dan ini lapisan ini adalah tempatnya satelit-satelit buatan itu mengitari bumi pada lapisan ini. Jadi kalau ada namanya satelit Palapa, kemudian satelitnya kalau dalam film itu apa? Satelitnya para Iron Man, ya di sini nih. Ya. Jadi lapisan ini berfungsi untuk sebagai pelapisan tempatnya pesawat itu mengitari bumi, terutama satelit. Tapi dalam lapisan ini dia sudah sangat berbeda, ya. Jadi ibaratnya kalau nggak punya hampir kalau dia tidak punya istilahnya jet. Jadi pendorongnya itu sudah nggak harus menggunakan pendorong sendiri supaya kemudian bisa bergerak. Karena apa? Lapisannya sudah lapisan yang berinteraksi dengan lapisan lapisan tata surya di luar bumi, ya. Karena apa? Eksosfer, terutama gas-gas hidrogen, ya. Jadi lapisan ini lapisan terluar. Jadi setiap lapisan nanti Anda ingat gunanya masing-masing apa. Nanti kita
sampaikan dalam PDF atau bentuk PowerPoint ini Ustadz lengkapi lagi supaya Anda bisa membaca dengan lebih teliti. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah cuaca. Keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan tidak berlangsung lama. Cuaca. Keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu biasanya tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Itu cuaca. Itu bahasanya nanti beda lagi yang namanya iklim. Nah, kalau cuaca itu harian. Kalau iklim itu nanti berlangsung agak lebih lama, bisa setahun, bisa 6 bulan. Nah, itu iklim, ya. Oke, ini dalam bahasa tentang cuaca. Ya, unsur-unsur cuaca apa? Ada suhu udara, kemudian ada tekanan udara, kemudian ada kelembapan udara, angin, curah hujan, keadaan awan, dan intensitas penyinaran matahari. Ya, tekanan udara itu disebabkan kenapa? Tekanan udara itu adalah gas di dalam atmosfer itu memiliki massa, sehingga kemudian karena dia memiliki massa, atmosfer yang menyelimuti bumi itu ratusan kilometer di atas permukaan bumi, kemudian gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik menarik antar molekul gas yang mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi akan menghasilkan gaya tekan yang luar biasa. Gaya tekan ini diberikan pada suatu daerah disebut tekanan, ya. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi gas-gas itu sebenarnya kemudian terkena imbasnya oleh gaya gravitasi bumi, sehingga kemudian semakin mendekati lapisan permukaan tanah itu gas-gas itu semakin menumpuk, semakin banyak. Nah, itu menimbulkan yang namanya tekanan udara di suatu wilayah. Ya, tekanan udara di dekat permukaan bumi juga lebih besar. Besarnya tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Jadi semakin naik ke atas, itu tekanan udara semakin berkurang, tapi semakin ke bawah, tekanan udara semakin bertambah besar. Makanya itulah kenapa ketika kita semakin naik ke atas, maka kita akan kesulitan untuk bernafas. Ya, karena apa? Tekanan udaranya lebih lebih berkurang. Jadi tekanan udaranya kecil. Ya. Sehingga kita merasa kesulitan untuk bernafas. Ya. Begitu. Oke, kemudian untuk suhu itu karena dipengaruhi oleh dari energi matahari, ya. Ada radiasi, kemudian mengakibatkan radiasi matahari itu mengakibatkan adanya perbedaan suhu udara, ya, gitu. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video ini karena sudah masuk 30 menit, ya. 30 menit. Jadi paling tidak Anda tahu unsur-unsur cuaca itu adalah satu suhu udara, kemudian tekanan udara, kelembapan udara, ya. Kemudian ada angin, ya, curah hujan, keadaan awan, intensitas cahaya. Ini kalau dijelaskan satu-satu lumayan banyak. Karena yang namanya awan itu jumlah keadaannya beberapa keadaan, bentuknya ada beberapa bentuk. Kemudian angin juga nanti sudah pernah kita singgung, ada angin darat, angin laut, ada angin lembah, ada angin gunung, ya. Ini akan kita bahas nanti di video selanjutnya, ya. Oke, Ustadz akhiri sampai di sini. Tolong bagi Anda yang sudah menyimak video ini, Anda tetap harus membaca. Apa membaca? Buku di LKS kaitannya dengan atmosfer, ya. Paling tidak membaca sampai halaman 54, ya. 54 itu ada lapisan-lapisan atmosfer, kemudian tekanan udara, suhu udara, kemudian lapisan ozon, ya. Tolong dibaca sampai bab itu supaya apa? Paling tidak Anda memahami. Ada lapisan atmosfer tadi, ada 5 lapisan atmosfer, kemudian ada lapisan-lapisan yang berguna untuk melindungi bumi dari adanya meteor, kemudian ada yang berguna juga untuk menunjang komunikasi digital, komunikasi elektronik di bumi, ya. Kemudian tiap-tiap lapisan itu bagaimana keadaannya, lapisan mana yang berguna untuk mendeteksi adanya cuaca. Itu lapisan apa tadi? Lapisan troposfer, ya, lapisan troposfer. Kemudian lapisan apa yang di dalamnya ada lapisan ozon? Lapisan stratosfer, ya. Kemudian lapisan mana yang paling panas? Lapisan termosfer, ya. Kemudian ada juga
Lapisan apa yang kemudian ketika kita melihat meteor hilangnya di mana? Di lapisan mesosfer, ya. Kemudian tempat mengorbitnya benda-benda langit dari bumi apa? Yaitu lapisan eksosfer, ya. Jadi setiap lapisan Anda harus memahami ketebalannya, kemudian gunanya tiap lapisan itu Anda harus paham, ya. Troposfer apa, stratosfer apa, mesosfer apa, termosfer apa, eksosfer apa. Paling tidak Anda memahami karakteristik per lapisan itu. Ada 5 lapisan, Anda harus memahami karakteristik tugasnya per lapisan itu apa. Itu dulu. Kemudian nanti kalau sudah, Anda silakan membaca tentang bab-bab yang lain, yaitu tentang cuaca. Ya, tekanan udara itu kenapa, seperti apa, bagaimana. Kemudian lapisan ozon itu gunanya apa saja, ya, apa saja nanti dibaca, ya. Oke, Ustadz akhiri sampai di sini, terima kasih. Mohon maaf tadi video ini ada gangguan sedikit karena ini saya syuting di rumah masih ada beberapa hal yang diselesaikan. Oke, Ustadz harapkan selamat beribadah di bulan Ramadan, selamat belajar, apapun yang terjadi fokus terhadap Anda membangun diri Anda yang terbaik dan meraih cita-cita Anda. Ustadz akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.